Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku akan membuat resep timpan kalau bahasa Acehnya atau lepat. Nah, timpan atau lepat ini beragam, teman-teman. Ada yang terbuat dari labu kuning, dari pisang, dan dari buah ketila. Nah, kali ini aku buat yang original yang sering orang tua aku buat. Ini timpan pisang, teman-teman. Yang biasanya kami ini buat timpan ini di saat lebaran atau megang puasa. Jadi ini udah tradisi ya teman-teman, tiap megang itu memang harus buat timpan. Aku akan kasih resep gimana cara membuat timpan Aceh itu yang rasanya enak. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, tonton terus videonya. Nah, pertama-tama aku sediakan daun pisang yang udah kita beri ukurannya ya. Nah, kemudian ini ada santan. Santannya itu diusahakan yang kental ya teman-teman, biar rasanya itu lebih gurih dan lebih enak. Ini aku punya santan 400 ml. Nah, ini ada pisang, pisang ayam. Jadi pisangnya itu boleh dipakai pisang apa aja sih menurut aku teman-teman. Nah, ini pisangnya ini akan aku potong-potong karena ini santannya ini akan kita masak. Nah, boleh juga timpan itu dibikin dengan santan mentah kayak gitu boleh ya teman-teman. Tapi kalau resep yang aku punya yang udah turun-temurun, cara buat timpan itu seperti ini teman-teman. Jadi ini pisangnya aku pakai sekitaran 6 buah. Nah, kita potong-potong ke dalam santan kental ini, karena santan ini akan kita masak ya teman-teman. Nah, ini tak buang dulu kulitnya biar pemandangannya itu lebih bagus ya teman-teman, jadi nggak berantakan. Nah, ini boleh pakai daun pandan atau vanili, karena aku nggak punya vanili, aku pakai daun pandan aja. Nah, ini kita kucir ya. Kemudian tak kasih garam 1 sendok teh. Nah, santan ini akan kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai pisangnya ini hancur atau matang kayak gitu ya teman-teman, sampai lembut gitu. Nah, sambil kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau cara pembuatannya seperti ini teman-teman, timpan kita itu lebih enak rasanya, kemudian itu nggak rentan basi gitu loh teman-teman. Jadi kalau disimpan itu nggak rentan basi. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kita aduk terus, kemudian pisangnya sambil tak tekan-tekan gitu biar lunak, biar hancur, biar mudah kita ulenin ke dalam tepung. Nah, jadi agak kita tekan-tekan gitu biar hancur, sedikit hancur ya teman-teman. Kalau udah seperti ini kita matikan kompornya, kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, tepung ketan dalam satu sak ini itu jumlahnya 500 gram. Jadi di sini aku pakai sekitaran 400 gram aja ya teman-teman. Nah, jadi tak takar, enggak tak timbang, jadi tak kira-kira aja. Nah, ini teman-teman kira-kira aku pakainya sekitaran 400 gram. Oke. Kemudian teman-teman kita masukkan 1 butir telur. Sebenarnya 500 gram tepung itu 1 butir telur takarannya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini aku masukkan aja 1 butir telur supaya tekstur dari timpanya itu lembut sekali teman-teman. Jadi pas dimakan itu enak, lembut, gurih, pokoknya komplit deh teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini tangan aku udah bersih dalam keadaan kering. Wadah yang kita pakai juga dalam keadaan kering dan bersih. Kita ulen pakai tangan. Memang cocoknya memang pakai tangan ya teman-teman. Kalau pakai sendok sih nggak pas menurut aku. Nah, kita ulen sampai bentuknya ini bisa dibentuk gitu loh teman-teman. Tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras. Nah, jadi kalau adonannya itu kurang, bisa teman-teman tambahkan sedikit air. Kalau misalnya adonannya udah pas, jadi jangan ditambahkan lagi ya teman-teman. Jadi ukuran dari santan sama pisang tadi dipaskan aja dengan tekstur tepungnya. Selanjutnya aku akan siapkan minyak dengan tak kasih sedikit bawang biar aroma minyaknya itu harum, karena minyak ini untuk olesan di daun pisang supaya nanti timpanya itu nggak lengket di daun teman-teman. Jadi minyaknya itu harus wangi gini ya. Bahan-bahan udah semua ada di sini, udah daun pisang, minyaknya udah. Ini untuk kelapanya aku nggak tak videoin teman-teman. Ini kelapa ini gampang kok bikinnya. Pakai gula,
daun pandan, vanili, kemudian dikasih air, dimasak sampai kering aja. Kalau untuk isian itu sesuai selera aja ya teman-teman. Bisa isi dipakai kelapa dicampur durian juga mantap, aku pernah bikin. Kemudian kalau mau diisi selai juga boleh. Jadi sebenarnya isian itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, ini teman-teman tinggal kita pipihkan di daun pisang yang udah kita olesin minyak bawang tadi. Nah, gini, tinggal dikasih isinya sesuai selera. Nah, ini daunnya udah bersih, teman-teman. Nah, jadi kalau aku buat timpan itu tak hitung dulu daunnya, teman-teman. Misalnya daunnya 40 gitu. Jadi tepung yang di wadah tadi itu tak buletinnya 40 gitu. Jadi ukurannya itu biar nggak jauh-jauh beda gitu loh, teman-teman. Nah, cara pembuatannya gampang sekali, tinggal dibungkus gini, teman-teman. Nah, ini memang pakai tangan ya, teman-teman. Nah, memang bungkusnya pakai tangan kayak gini, jadi nggak bisa kalau dialasin plastik susah gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang makan juga keluarga sendiri ya teman-teman. Nah, ini tinggal dibungkus seperti ini, ditekan atas sama bawahnya biar padat, biar kelapanya itu nggak keluar, nggak pecah. Nah, jangan lupa dipadetin atas bawahnya. Gitu teman-teman, seperti ini ya contohnya. Tak contohin aja satu. Nah, kalau udah selesai, teman-teman, ini tak ajarin, tak contohin cara masukin ke dalam kukus supaya timpan itu matengnya itu merata, teman-teman. Nah, jadi kayak gini ya, teman-teman. Nah, diberdiriin kayak gitu loh, jadi agak ngenyamping kayak gitu, kayak orang tidur. Nah, gini. Jadi diusahakan yang daun-daun hijau itu di bawah, kemudian daun yang lembut yang agak kuning itu di atas. Jadi supaya daun yang kuning itu nggak mudah lembek gitu loh teman-teman. Nah, kalau atasnya tinggal ditindihkan aja di ruang-ruang yang agak jarang gitu. Nah, jadi ini matangnya itu merata teman-teman. Oke, sekarang kita kukus ya teman-teman. Kita kukus sampai matang. Sampai daunnya berubah warna kira-kira 30 menitan ya. Nah, ini dia teman-teman, kalau daunnya udah berubah warna kayak gini, terus jangan lupa dites rasa dulu satu, kalau misalnya udah matang, dia kelihatan ya tepungnya nggak mentah lagi, itu tandanya udah matang. Ini yang timpan punyaku ini teman-teman, ini udah dingin, sekarang kita mau cobain teman-teman. Nah, biasanya timpan ini dibikin dekat-dekat lebaran, megang-megang puasa atau megang lebaran ya teman-teman. Tapi karena aku kepengen gitu, aku kalau belanja ke pasar, kalau ketemu sama daun pisang ini teman-teman, aku langsung ingat mau bikin timpan gitu loh teman-teman. Jadi timpan ini juga bisa disimpan berhari-hari di suhu ruang, jadi nggak basi gitu teman-teman. Karena prosesnya ya. Nah, ini dia teman-teman, sekarang aku mau cobain timpannya. Aku kalau lagi panas-panas gitu ya teman-teman, maksudnya baru dikeluarin dari dandang, itu makannya bisa sampai 5-6 gitu teman-teman sekali duduk kayak gitu ya. Nah, ini aroma bawang gorengnya itu, aroma minyak bawang sama daun pandannya itu harum sekali teman-teman di daunnya. Kemudian tekstur dari timpannya itu lembut sekali teman-teman. Walaupun udah disimpan berhari-hari dia tetap lembut. Nah, apalagi pagi-pagi itu ya kita panasinya di teflon gitu, rasanya lebih mantap sekali. Nah, buat teman-teman, selamat mencoba resepnya ya teman-teman. Ini lebaran atau megang puasa udah mulai dekat. Siapa tahu teman-teman mau bikin timpan, jadi keingat ya. Ini mau bikin timpan, jadi jangan lupa ditonton videonya, dicek resepnya. Siapa tahu menjadi inspirasi atau menjadi bermanfaat aja untuk teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.